Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Alfataya dengan NIM C1C022143 ingin mempresentasikan metopen yang berjudul latar belakang yang diampu oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, saya akan memulai presentasi tentang latar belakang. Latar belakang adalah informasi yang tersusun secara sistematis dalam suatu hubungan fenomena yang menarik dan isu-isu problematis untuk dikaji. Masalahnya terjadi ketika ekspektasi ideal terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak semua masalahnya adalah fenomena dan menarik. Latar belakang dapat diperoleh berdasarkan satu observasi, 2 wawancara, 3 pengalaman, 4 permasalahan. Latar belakang juga dapat berupa pembahasan dari penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dengan topik yang serupa. Jika penelitian yang dilakukan pernah diteliti sebelumnya, maka harus terdapat sesuatu hal yang berbeda dengan penelitian yang baru berupa sampel yang berbeda atau menggunakan metode yang berbeda. Satu fenomena yang akan diteliti. Sebuah penelitian dilakukan dalam rangka menjawab keingintahuan penelitian untuk mengungkapkan suatu gejala atau fenomena yang belum dijelaskan, atau suatu fenomena yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua, urgensi meneliti fenomena tersebut. Penelitian hanya bisa dilakukan terhadap fenomena yang penting, dalam arti bagi masyarakat luas, tidak hanya penting secara personal bagi peneliti. Yang ketiga, kelayakan peneliti fenomena tersebut. Setelah mengungkap urgensi penelitian, peneliti harus mampu menjelaskan bahwa untuk mengungkap fenomena yang akan dikaji memang membutuhkan langkah-langkah yang runtut, sistematis, dan logis. Mengenai isi latar belakang masalah. Bagian pertama, menerangkan tentang kondisi-kondisi yang menyebabkan ketertarikan peneliti maupun segmen pembaca untuk tiap-tiap jenis proposal memiliki segmen pembaca yang berbeda-beda. Misalnya, bagi proposal penelitian institusional baik pemerintah maupun swasta, fokus ketertarikan pembaca adalah nilai guna yang diperlukan oleh institusi tersebut. Bagian kedua, kemukakan secara jelas hal-hal yang ingin diketahui, mulai dari definisi dan pemaknaan terhadap objek penelitian. Selanjutnya, mengenai teori-teori yang dapat memperluas alasan pentingnya dilakukan penelitian. Jelaskan juga pentingnya hal tersebut untuk diketahui. Bagian ketiga, berikan gambaran pula apa yang diharapkan sebagai hasil penelitian ini. Gambaran dapat berupa sesuatu yang praktis serta fungsional maupun sesuatu bentuk teori baru yang dapat dikembangkan pada tataran praktis. Kedua, permasalahan penelitian. Perumusan masalah atau research question atau disebut juga sebagai research problem diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. 1. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. 2. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. 3. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah upaya peneliti untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan pertanyaan yang dapat diajukan dan relevan berkaitan dengan variabel penelitian yang dipilih. Jumlah butir pertanyaan tidak dibatasi sepanjang memiliki relevansi dengan variabel penelitian tersebut. Dalam penelitian kita perlu mengidentifikasi masalah sesuai dengan topik penelitian untuk meyakinkan bahwa memang di lapangan ada permasalahan sesuai dengan topik penelitian. 1. Sumber-sumber untuk memperoleh masalah. Kedua, masalah yang dipilih harus visible, yakni masalah tersebut dapat dipecahkan. Ketiga, masalah yang dipilih harus sesuai dengan klasifikasi peneliti. Paling tidak, masalah yang diteliti sekurang-kurangnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.